Tapi di saat mereka nyanyi seperti itu, ada yang nangis, ada yang dilawat Tuhan. Waduh, saya bilang itu, makanya kuasa Tuhan gak dibatasi sama ruangan. Ruangan sekecil ini gak masalah, Tuhan pun akan hadir. Mau kita pakai di lapangan gede, kalau hati kita gak ada di Tuhan, Tuhan gak bakalan hadir. Intinya Tuhan gak dibatasi sama ruangan, Tuhan gak dibatasi sama alat musik. Kita ibadah pun gak masalah, mau angkat tangan, rentangkan tangan, tangan ke depan, tangan ke samping, gak masalah. Tuhan gak dibatasi sama pergerakan tangan kita. Kita mau doa tutup mata, doa buka mata, gak masalah. Kuasa Tuhan gak dibatasi sama pejaman mata kita. Yang penting apa? Kita datang, usahakan datang ke gereja, karena Tuhan rindu berjumpa sama kita. Memang Tuhan juga Allah yang hadir di mana-mana, tapi juga jangan lupakan Tuhan kepingin ada perjumpaan dengan jemaat seperti ini. Jadi Tuhan ada mau nih perjumpaan secara pribadi, di mana kita doa pribadi, kita baca Alkitab, kita saat teduh. Itu perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tapi Tuhan juga kepingin setiap hari Minggu Tuhan berjumpa bukan hanya secara pribadi, tetapi secara berjemaat seperti ini. Tuhan juga kepengen. Maka dari itu Yakobus berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Begitu. Apalagi sekarang zaman modern nih, ada gereja-gereja di negara barat orang sudah mulai malas ke gereja. Kenapa? Khotbahnya disiarkan di internet. Tinggal dia on-kan komputer, dia nonton, dia lihat pendeta, udah pendeta khotbah, dia nggak usah pakai kemeja, cukup pakai celana pendek aja saatnya di rumah, dengerin khotbah, minum kopi. Tinggal nanti persembahan, masukkan nomor kartu kredit, digesek sesuai nominalnya. Tinggal nanti pengerja gereja lihat, oh bapak ini masukkan nomor kartu kredit, dia tulis persembahannya misalnya $20, digesekkan kartu kreditnya. Tinggal seperti itu. Jadi lama-lama orang makin malas ke gereja. Dia bilang apa? Udah lebih enak, lebih efektif, lebih efisien. Pakai alasannya seperti itu. Tapi ingat, kita nggak bisa seperti itu. Tetap Tuhan kepengen jemaat itu datang berbondong-bondong ke gereja, ketemu langsung secara berjemaat begini. Tetap Tuhan kepengen, bukan di depan komputer. Nah itu, jadi ada berkat pertama, damai sejahtera. Berkat kedua, kita dapat iman. Berkat yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Paulus mengatakan di dalam surat Korintus, tubuh kita adalah bait Allah. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu percayalah, tubuh kita ini tempat Roh Kudus bersemayam. Jadi di saat kita rajin ke gereja, Roh Kudus, hati kita dibersihkan dari segala dosa, kebejatan kita dibersihkan. Supaya apa? Roh Kudus makin betah di hati kita. Maka dari itu rajinlah ke gereja supaya Roh Kudus betah di hati kita. Silakan catat nih, ada beberapa pekerjaan Roh Kudus. Saya mungkin tidak akan bahas satu persatu. Bapak Ibu catat saja, baca di rumah. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah mengajar semua hal. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, di sana dikatakan begini, Roh Kudus bisa mengajarkan semua hal. Ini saya rangkumkan saja Yohanes 14 ayat 26. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah mengajar semua hal. Izinkan saya nih cerita sebuah kesaksian pribadi saya tentang pengalaman saya sama Roh Kudus mengajarkan semua hal. Jadi waktu yang cerita tadi gereja banjir, 5 tahun berikutnya banjir lagi. Sampai kita bilang tuh banjir 5 tahunan. Nah 5 tahun berikutnya banjir. Waktu itu saya belum nikah, saya masih tinggal di rumah orang tua. Nah waktu saya tinggal di rumah orang tua saya, banjir lagi Jakarta. Seperti biasa waktu banjir di kompleks rumah saya itu tingginya sepinggang. Waktu itu saya sempat turun ke jalanan, sepinggang saya banjirnya. Nah setelah itu sama, banjir begitu PLN diputus, PAM diputus. Jadi nggak ada air bersih, nggak ada listrik. Nah selama hampir 4 hari itu nggak ada listrik, nggak ada air, kami ambil keputusan, wah udahlah selama banjir ini kita juga nggak bisa keluar, nggak usah mandi deh. Palingan air yang kita pakai di rumah kita hemat-hemat untuk cuci piring, cuci alat-alat masak, cuci muka, sikat gigi. Begitu. Nah Bapak Ibu kan ngerti nih kalau kita masih orang Indonesia. Di Indonesia itu kan kita punya kebiasaan, kalau air pump itu kan datang ada meteran tuh masuk rumah kita. Ya kan, ada meteran lalu ditampung di tangki bawah tanah kan. Tangki bawah tanah kan ditampung tuh. Setelah itu kan ada jet pump untuk menyedot dari tangki bawah tanah ke atas. Ya kan? Supaya apa? Air dari atas itu bisa mengalir ke semua keran dengan deras. Pakai hukum gravitasi kan. Nah, karena listriknya habis, kan jet pump nggak bisa dicolok dong. Mau colok kemana? Listrik nggak ada. Mau colok hidung. Nggak ada listrik kan? Ya udah, jadi nggak nyala. Tangki di atas di rumah kami itu kami udah hemat-hemat dalam 2 hari habis. Jadi akhirnya tangki yang di bawah itu kita jadikan sumur. Kita buka tutupnya, ambil gayung, ambil ember, diikat pakai tali, udah jadi kayak sumur begitu ngambil air. Nah beberapa hari berikutnya saya lihat tetangga. Loh, kok tetangga udah nonton TV? Kesimpulannya apa?
listrik udah nyala. Akhirnya saya bilang ke pembantu rumah, saya bilang, Mbak, listrik udah nyala nih, udah ayo kita siapkan segala macam lah yang perlu disiapkan. Saya bilang, saya yang turun ke bawah, saya colok mesin jet pumpnya, saya mau mandi. Waktu saya mau colok mesin jet pump bunyi tuh. Akhirnya saya balik udah ke kamar mandi. Pas saya buka keran, airnya nggak keluar. Wah, berarti saya bilang, wah ini ada yang salah nih. Saya turunlah ke mesin jet pump itu. Saya turun ke mesin jet pump, Bapak Ibu kan masih ingat ya, jet pump itu kan ada tabungnya tuh, tutupan tabungnya. Saya pegang, bukan untuk nengking. Saya pegang, saya ngecek. Pas saya pegang, oh panas. Saya bilang, wah ini ada yang aneh nih. Mesinnya bunyi, tapi panas. Akhirnya saya bilang, waduh, ini apa yang salah nih? Lalu saat itu juga saya berdoa. Saya bilang begini, Roh Kudus bantu saya, ajarin saya nih, mesti bikin apa nih. Nah, setelah saya doa begitu, ada suara bilang begini, kamu lihat samping mesin jet pump. Jadi suaranya nggak aneh-aneh, nggak bilang begini, kamu cari dahan yang tanpa tunas, kamu katakan gebuk 3 kali di jet pump, maka air akan keluar. Suaranya nggak aneh-aneh begitu, cuman bilang kamu lihat samping mesin jet pump. Jadi waktu saya lihat samping mesin jet pump, di samping mesin jet pump itu ada unit AC, ini kan AC split nih. Unit AC-nya kan ada AC interior sama yang outdoor. Yang outdoor itu kan yang ada baling-balingnya tuh. Nah itu di samping mesin jet pump. Saya lihat itu AC itu di atasnya ada gayung. Nah saya bilang dalam hati saya, ya itu gayung mas, tiap sore saya lihat ada di situ. Kenapa sekarang disuruh lihat lagi? Nah saat saya habis ngomong begitu, ini beneran saya dalam kondisi berdiri, sadar mata menatap gayung, tapi pikiran saya itu seperti kita nonton DVD di rewind mundur. Di rewind mundurnya sampai jauh banget, sampai zaman saya SD. Kenapa harus diputar mundur sampai zaman SD? Karena pada saat itu di otak saya ada memori yang tersimpan, yang selama ini tidak pernah diambil memorinya, diingat kembali, bahwa pada saat saya SD, itu pernah terjadi di rumah kami yang lama, jet pump itu nggak bisa nyala. Mama saya panggil sopir pribadi keluarga kami, dipanggil, tolong dong ini jet pumpnya nggak nyala. Nah sopir itu ngerti. Jadi waktu itu namanya saya masih SD kan senang kan lihat, mau cari tahu kan. Nah saya lihat sopir itu, tabung itu dibuka, jet pump itu kan ada apa tuh, kerannya tuh, klepnya kan dibuka, lalu diisi air, istilahnya dipancing. Nah sampai diputar mundur ke zaman SD begitu. Saya kan udah tahunan nggak main sama jet pump, mainnya sama Jet Li. Saya bingung saat itu, saya bilang, wah luar biasa. Ternyata Roh Kudus itu ngerti jet pump. Saat itu dulu saya sudah sekolah Alkitab tingkat pertama. Saya pikir Roh Kudus itu hanya membantu dalam hal-hal rohani saja. Dulu saya pikir begitu. Saat saya mau khotbah, saat saya mau renungan, mau baca firman, saya doain Roh Kudus bantu saya. Tapi setelah pengalaman itu saya baru tahu, benar-benar Roh Kudus mengajarkan semua hal itu bisa. Maka dari itu begini, kalau Bapak Ibu Saudara misalnya mau kerja, doa sama Roh Kudus, Roh Kudus bantu aku. Saya berani jamin, yang gak bisa bahasa Yunani, doa sama Roh Kudus, Roh Kudus bantu aku, lidah aku yang kaku ini bikin lembut supaya bisa bahasa Yunani. Amin. Percaya, buktikan sendiri. Kalau nanti nggak terbukti, uang kembali. Silakan dicoba, percayalah Roh Kudus bisa mengajarkan semua hal. Satu ilustrasi lucu nih. Waktu saya beberapa tahun lalu, waktu sempat saya studi beberapa saat di Amerika, teman saya itu orang Indonesia. Orang Indonesia kan punya kebiasaan nih, kalau nyetir di Indonesia kan nggak pernah perhatikan speed limit di jalanan tuh, ya kan? Kalau kita sebenarnya di Jakarta itu di tol itu ada speed limitnya loh, 80 km per jam kalau nggak salah. Jadi sebenarnya harusnya nggak boleh lebih dari itu. Nah orang Indonesia kan nggak pernah peduli nih, pokoknya lihat jalanan kosong diinjek gas sekencang-kencangnya kan. Nah kebiasaanlah dia, di Amerika pun begitu, speed limitnya 60 miles per hour, pokoknya nggak boleh lebih. Nah lupa dia, jalanan depan kosong digas. Setelah digas begitu, ditangkap polisi. Polisi berhentiin. Di saat polisi berhentiin, dia gugup nih, orang Kristen. Dia gugup, aduh Tuhan, aku pertama kali diberhentiin polisi ini. Ini kan di Amerika, kalau di Indonesia kan bisa damai. Dia bilang, nih mau damai gimana sama polisinya? Masa, udah gitu dia bingung, masa ngomong damai juga apa bahasa Inggrisnya kan? Masa, asidut peace. Kemana bisa? Setelah itu dia bingung, dia gugup. Dia doa sama Tuhan, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku. Setelah dia begitu, dia saking takutnya berbahasa roh lah dia. Ketika dia berbahasa roh, udah dia bahasa roh terus tuh sambil pegang setir. Nah polisi itu kan setelah berhenti,